Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kitab Dhammil Ghurur, kitab menerangkan tentang gurur. Gurur itu artinya tipu daya. I'lam anna qaulahu ta'ala, ketahuilah bahwa firman Allah Ta'ala, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Ini di dalam surat apa itu ya? Al-Hasr kalau nggak salah. Luqman, bukan Luqman. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawmal la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah dan takutlah kamu akan hari di mana pada hari itu seorang ayah tidak bisa menyelamatkan anaknya, demikian juga seorang anak tidak bisa menyelamatkan orang tuanya. Suatu hari Rasulullah bersama Sofiyah dan Sayyidah Fatimah. Sofiyah ini bibinya Nabi. Lalu beliau bersabda begini, Sofiyah, jangan karena engkau merasa pamannya bibinya Nabi, kemudian aku akan menyelamatkan kamu. Begitu juga kamu, katanya Fatimah, jangan karena kamu merasa anaknya seorang Nabi, seorang Rasul, lalu aku bisa menyelamatkanmu. Tidak. Ya, tidak. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian kecuali kalian sendiri. Nah, ini bicara masalah gurur, tertipu. Banyak orang merasa karena bapaknya kiai, karena dia adalah habib, turunan Nabi, jaminannya surga. Nah, ini namanya maghrur, tertipu ya Allah, orang seperti ini ya. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang khutbah. Begitu di tengah khutbah, ada orang Badui bertanya, ya Rasulullah, mata saat, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu terjadi? Kiamat itu ada dua, Pak. Kiamat kecil, kiamat besar. Kiamat kecil itu adalah kematian, itu namanya kiamat. Jadi kalau saya mati, saya akan kiamat berarti. Nah, kiamat besar nanti, akhir hancurnya alam semesta ini. Itu bertanya demikian, Rasulullah melanjutkan khutbahnya. Nanya lagi, Pak, Rasulullah, kapan hari kiamat terjadi? Dilanjutkan oleh Rasulullah khutbahnya sampai 3 kali. Para sahabat sudah gergetan kemarin Allah. Gimana tidak ya? Lagi khutbah aku ditanya, dasar kamu Badui ya. Nah, ini ya Allah. Tapi mereka juga tidak berani menegur.
Kenapa? Karena mereka ingat sabda Nabi, idza qulta li sahibika ansit wal imamu yaktubu faqad lagaut. Kalau kamu berkata diam padahal imam sedang khutbah, ngomong diam, ya, faqad lagaut, itu sudah melakukan perbuatan sia-sia. Wa man lagaut fala jum'ata. Siapa yang sudah berbuat sia-sia, nggak ada Jumat baginya. Karena itu mereka nggak bisa negor, Pak, diem aja, ya, gregetan hatinya. Akhirnya Rasulullah bertanya begini, apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi kematian? Apa kata dia? Saya tidak mempersiapkan kematian itu dengan banyak sholat dan dengan banyak puasa dan lain sebagainya, tetapi saya sangat menyintaimu Rasulullah. Gitu ngomong. Akhirnya kata Rasulullah, almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Artinya kalau kamu cinta kepadaku, kau akan bersama aku di surga. Begitu dengar ucapan ini, semua sahabat senang banget, Pak, karena merasa mereka cinta kepada Nabi dan mereka berterima kasih sekali kepada si Badui ini yang tadinya bergetar sahabat jadi berterima kasih. Jamaah rahimahullah, ini perbuatan mungkar, Pak, nggak bener ini si Badui ini ngomong khutbah kok ditanya. Tapi di balik perbuatan mungkar ini ada hikmah yang luar biasa, ya. Nah, dari sini makanya kita ini jangan gampang mudah menyalahkan, memvonis orang begini-begini dulu, walaupun itu adalah nampaknya suatu kemungkaran yang dilakukan. Jadi kembali lagi, fala taghurrannakum, jangan sekali-kali al hayatud dunya, kehidupan dunia ini memperdayakan kamu. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, coba bandingkan dunia ini dengan akhirat. Kata Rasulullah, celupkan jarimu ke air lautan, angkat air yang netes dari ujung jarimu, itulah dunia. Selebihnya itu akhirat. Nah, yang setetes itu, Pak, umurnya jutaan tahun, ya. Dan kita ini adalah bagian yang nggak terlihat. Masa hidup kita ini adalah bagian yang tidak terlihat dari yang setetes itu, saking kecilnya. Lalu apakah kita karena memperhatikan yang sebagian dari tetesan itu, lalu mengabaikan yang abadi yang selama-lamanya? Ya, keliru sekali. Jadi jangan karena kita pengen senang di dunia lalu kita korbankan, ya, waktu yang tidak ada batasnya. Nah, kesenangan kehidupan dunia ini kesenangannya 3. Dari dulu, Pak, sampai akhir zaman itu 3. Satu adalah tahta, keduanya harta, ketiganya wanita. Itu akan bersudi. Banyak orang yang lulus di wanita, di harta, tapi nyangkut masalah tahta, jabatan. Wow, udah luar biasa, Pak. Ya, saking pinginnya jadi presiden, jadi jenderal, jadi ini, wah, apapun bisa dilakukannya. Yang haram pun menjadi halal buatnya. Lulus dengan harta belum tentu dengan dengan tahta lulus, tapi belum tentu lulus diuji dengan harta. Kalau udah menyangkut harta, luar biasa. Padahal yang kita kata Nabi, yang sebenarnya rezeki itu kan cuma pakaian yang kita pakai sampai lapuk, makanan yang kita makan, dan harta yang kita sedekahkan di jalan Allah. Itu selebihnya bukan milik kita. Begitu kita mati, harta menumpuk banyak, ya, jadi warisan anak,
istri nggak tahu oleh anak dipakai buat kebaikan atau ketidakbaikan. Nah, tapi kalau kita ninggalin ilmu kepada anak, maka mesti ini akan berdampaknya baik. Lulus dengan harta belum tentu lulus dengan wanita. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam keluar dari surga karena wanita. Nabi Yusuf harus mendekam di penjara karena wanita. Qais sampai dijuluki dengan Majnun itu karena seorang wanita bernama Laila, Pak. Hanya ada buku Laila Majnun, ceritanya luar biasa itu, panjang. Baik. Fala yaghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakumullah billahil ghurur, dan jangan sampai setan yang menipu daya itu telah memperdayakan kamu tentang Allah. Nah, ini kerjaannya memang setan, Pak. Saya pernah cerita kepada Bapak tentang Lia Amudi, ya, seorang yang sangat halus, seorang yang sangat sensitif, seorang yang perasa. Dia ini ditugaskan untuk mengurus Taman Anggrek, Buting, ya. Nah, tiap bulan Pak dia itu ke ke lembaga pemasyarakatan, sedekah kepada para nabi. Maka para nabi itu mengenal siapa itu Bulia, orang baik, itu Bulia. Sekali kemarin Allah menyayangkan, prihatin, kok anak yang udah keluar dari penjara malah balik lagi, yang udah keluar balik lagi, gitu. Prihatin sekali itu. Kenapa bisa demikian? Karena tidak ada wadah yang mewadahi mereka, yang membina mereka. Makanya terpikir dalam pikiran dia untuk membuat wadah tersebut, jemaah Allah, untuk membina para mantan nabi agar jangan sampai balik lagi ke penjara lagi. Tobat sudah. Nah, dibentuklah oleh beliau, cuma bingung dia ini bagaimana cara merekrut para mantan. Karena itu ada yang mengusulkan coba kerjasama aja dengan orang-orang yang mantan penjahat. Nah, makanya diusulkan, akhirnya bertemulah dengan Anton Medan. Kan mantan penjahat besar itu Anton Medan, ya. Dengan beliau, dialah yang merekrut mantan nabi masukin ke yayasan itu, namanya Yayasan At-Taibin. Nah, begitu sudah berjalan, Pak, ya, karena ini sangat bagus, ya, dana mengalir. Nah, ketika duit begitu mengalir banyak, mulai ini pengaruhnya kudus ini, duit ini luar biasa, ya, terhadap orang ini. Ini fitnahnya tadi harta ini, ya. Anton Medan merasa dia adalah yang lebih berhak dengan yayasan itu. Sebaliknya, karena dia yang merekrut mantan nabi, sementara Lia Amudi adalah pendirinya, dia yang merasa gesekan terus di dalam. Akhirnya dua-duanya sepakat, sudah sekarang kita biar jangan berkepanjangan, kita temuin seorang ulama, biarkan ulama itu yang menentukan siapa, ya, yang berhak terhadap yayasan ini. Sepakat berangkat dua-duanya menemui Kiai Muhammad Nur Muhammad Iskandar, ya, pendiri pesantren Asyidiyah. Berangkat ke sana, Pak. Sampai di sana pertama yang bicara Ibu Dia. Silakan, kata Kiai. Kiai kan bagaimana menentukan mana yang berhak yang tidak, itu tergantung kepada ucapan mereka. Nah, Mulia menyampaikan, kan orangnya malu-malu, ada hal-hal yang gak pantas mungkin untuk disampaikan, jadi gak disampaikan, gitu ya. Selesai itu kemudian Anton Medan bicara, ya.
Dari hasil pembicaraan yang sudah didengar oleh Kiai Nur Muhammad Iskandar Al-Maghfurlah ya, maka beliau memutuskan yang berhak terhadap yayasan ini adalah Anton Medan. Anton Medan yang menang. Wah, mulia, kecewanya luar biasa. Bagaimana seorang kiai kok bisa memutuskan begini? Lah kiai kan tergantung dari ucapan orang, Pak. Orang dua yang bermasalah ini, ya. Ada orang bercerai, mas suaminya datang kepada saya, istrinya ngomong blok 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 blok, ya. Nah, apa salah katanya saya? Tidak, kata saya. Ya, kamulah yang benar. Yang salah suamimu, karena yang datang kepada saya kamu. Tapi kalau suami kamu yang datang, saya yakin saya akan membenarkan suamimu. Mana ada sih mau benar-benar impus ya Allah, ya. Jadi gampang, jangan gampang orang ngadu langsung dibenarkan aja, belum tentu ya Allah. Bagaimana supaya dibenarkan? Kan begitu. Inilah dua orang ini dari hasil itu. Dua-duanya, makanya kata saya kalau pengen tahu siapa yang salah siapa yang benar penilaian saya, dua-duanya harus datang ke saya. Nah inilah yang melomba pulang, ya akhirnya bengong kemuliaan yang ada Allah, bengong gak karuan. Lah kata orang tua jangan bengong, ya nanti kesambat setan. Kenapa? Lah iya ini Pak. Lah ayam-ayam bengong mati Pak, ya. Nah ini, jadi begitulah kosong akhirnya jamaah Allah. Nah ketika kosong inilah jamaah Allah, setan itu masuk alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, berbisik ke dalam hati kita. Ya, dia tancapkan paruhnya ke dalam hati kita manakala hati kita kosong. Dan dia akan mundur kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maju mundur itu namanya khonnas. Makanya apa namanya? Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu khonnas itu begitu maju mundur, Pak. Maju ketika kita lalai, yang mundur ketika kita ingat kepada Allah. Dan dia ini lagi lalai, lagi kosong, masuklah dia. Nah ketika dia lagi bengong, tiba-tiba dia melihat api. Api itu kemudian menjelma menjadi manusia di depan dia. Apa kata orang itu, jelmaan itu? Begitulah katanya Budia yang namanya manusia. Tidak siapa, dia siapa, termasuk yang namanya kiai ada kekeliruannya, ada kelemahannya. Begitu. Wah, dibumbuin apa kan namanya juga setan. Tapi jangan khawatir, ya Budia, saya akan bantu Anda. Nah, ada orang yang membantu, senang Budia. Siapa kamu? Saya jin. Gitu. Saya jin. Apa kata mulianya? Tidak, saya tidak mau minta tolong kepada jin karena itu perbuatan syirik. Karena mulia orang Muhammadiyah, ya. Coba kalau orang NU mau kali itu, ya. Nah ini nggak mau, dia syirik kan gitu, dia melarang Allah, ya. Lah hilang Pak, gitu udah nggak mau mulia. Nggak lama datang lagi habis ya, menjelma lagi di depannya. Bagus katanya mulia, untung katanya apa namanya, iman Anda kuat, akidah Anda hebat. Kalau tidak celakalah katanya Anda. Tuh itu. Lalu ditanya, kamu siapa? Saya ini malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk membantu ibu dia yang terzalimi. Itu pun kalau dia mau. Kalau enggak, maka saya diperintahkan untuk kembali lagi kepada Allah. Kata mulia, kalau malaikat saya mau. Tuh begitu Pak. Nah ini mulia ini tidak bisa membedakan mana malaikat, mana setan Pak. Itu yang dimaksud dengan magrur, tertipu.
Apapun dia kemudian merasa dia itu tertipu, enggak Pak, enggak. Padahal dia tertipu yang Allah oleh siapa? Oleh jin ini. Padahal yang datang pertama dengan yang datang kedua sama, dia juga yang Allah. Cuma ini nggak bisa membedakan. Gitu yang Allah. Ya, dulu namanya Porkas, kemudian diganti namanya SDSB. Barangnya beda nggak? Sama. Oh, kalau Porkas haram, kalau SDSB enggak. Kenapa? Karena dia nggak tahu apa sih yang dimaksud dengan Porkas dan SDSB. Ya, nah itu kemarin dia orang mau yang ngaku malaikat, ngaku apa, bangunin ngaku camat aja boleh kok. Ya, boleh, bisa. Jamaah Allah, awas ini nama tertipu. Kemudian musaddiq, lalu dia ngaku jadi nabi karena dia tapa di dalam sebuah gua, didatangi oleh malaikat memberikan wahyu kepadanya. Ya kata dia malaikat aja Allah, karena nggak bisa membedakan mana malaikat mana setan. Nah ini. Di Jawa ada lagi tukang cukur namanya Timin, ya. Aku jadi nabi begitu juga. Ya. Ada. Kita sadar juga nggak enak banget tuh denger. Ya. Nah ya itu ya, coba kalau ada nabi namanya Timin, wa asyhadu anna Timin Rasulullah. Nggak enak banget ya Allah, ya. Kalau Muhammad dan Rasulullah kan enak loh. Ini wasyhadu anna Timin. Herannya apa? Ada yang percaya. Herannya tuh ada yang percaya gitu ya. Nah kenapa? Dia mabrur itu Pak, tertipu lagi. Nih, tertipu ya Allah. Nah, jamaah Allah ya. Kalau ada orang dari Sukabumi datang ke sini nyari Ahmad Jazuli, nyari saya, ketemu kemudian dengan Bang Udin di sana, ya, kata Bang Udin, ada apa Pak, mau ketemu saja, ada apa? Ya mau saya minta untuk ceramah, katanya nanti Maulid di sana. Kata Bang Udin, saya sendiri Ahmad Jazuli, saya. Beliau lah yang dibawa ke sana. Nanti di sana kemudian tibalah saat yang kita nantikan hikmah maulid yang akan disampaikan oleh Ahmad Jazuli yang tampil dia. Orang sana mengatakan, oh ini Syekh Jazuli itu ya, itu bisa tebel amatnya. Ya begitu udah, kalau dicukur ya. Ya, nah ini jemaah, itu mabrur semua Pak, tertipu semuanya, ya. Kenapa tertipu? Karena mereka nggak kenal saya. Itu murid saya Pak, jamaah saya. Apa kata dia? Bapak ini suka bercanda rupanya. Saya ini kan muridnya Syekh Jazuli gitu ya. Nah ini enggak, jadi enggak tertipu dia Pak. Kenapa? Karena tahu saya. Saya dikasih jubah Pak, ya, tebel enak dipakainya anak. Ya, ini Kiai katanya, Ustaz katanya ada hadiah dari orang tua, suruh diberikan ke Kiai Haji Ahmad Jazuli katanya. Orang tua siapa? Maulana Malik Ibrahim, gitu ya. Itu kata saya. Jadi rupanya dia itu didampingi oleh Maulana Malik Ibrahim. Dari mana dia tahu kalau itu Maulana Malik Ibrahim? Pernah ketemu dengan Maulana Malik Ibrahim? Nah, saya sih bukan bangga dari Maulana Malik, tidak. Yang saya bikin bangga adalah anaknya Pak. Anak itu baju. Ya. Nah, jamaah Allah, boleh jadi kita ini karena rajin ibadah, suatu malam ya Bapak mimpi ketemu dengan orang pakai jubah putih, udeng-udeng Arab, ganteng, hidungnya mancung ya. Lalu kemudian siapa Anda?
saya adalah Muhammad Rasulullah. Wah, nangis Bapak, girangnya luar biasa karena mimpi ketemu dengan Rasulullah. Nah, jamaah, mimpi ketemu Rasul dengan mimpi ketemu orang yang mengaku Rasul sama nggak? Beda, jamaah. Kalau orang mimpi ketemu Rasul, pasti Rasul, Pak. Ya. Sekali lagi nih, kalau orang mimpi ketemu Rasul, pasti itu Rasul. Karena iblis tidak bisa menjelma wujud Rasul, nggak bisa, Pak. Tapi kalau orang mimpi ketemu orang yang ngaku Rasul, boleh jadi ini belis, Pak. Nah sekarang, mungkinkah kita ini tertipu? Ya bisa jadi, jamaah Allah. Mungkin nggak tertipu, mungkin juga dua orang yang nggak mungkin tertipu, jemaah Allah. Satu sahabat, karena sahabat pernah melihat rupa Rasul, ya paham betul rupa Rasul kayak apa. Lalu iblis menjelma, ngaku saya adalah Rasulullah, diketawain sama sahabat. Makanya sahabat itu nggak pernah digoda oleh iblis dengan begitu. Kenapa? Tahu iblis percuma ngaku-ngaku Nabi kepada sahabat, nggak balik percaya. Mereka menyaksikan, ya coba beriman, umpamanya datangi begitu, ya karena aku bangga sebagai Rasul, puasa setiap hari kepada Rasulullah diperintahkan oleh Allah begini. Wow, jangan-jangan bisa jadi. Hati-hati, awas. Ya, bisa jadi jamaah Allah. Oh saya aja ngalamin kok ditipu Pak oleh iblis. Iya. Dalam mimpi itu saya mimpi dia ditemui orang, Juli, ayo ada Rasulullah. Nangis Pak, saking girangnya kayak apa sih? Ya, namanya kita kayak apa pingin ketemu Rasul, bayangin tiba-tiba mau ketemu Rasul, wakat ambil nangis saya Pak dalam mimpi saya. Di ruangan yang luas besar begini, itu katanya belak tapi Pak, belak. Tuh katanya tuh, kata saja setan. Itu dalam rasa haru hilang seketika. Kenapa? Ya, Ustaz Misbah kan sering baca syair. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila surji. Semua rumah yang kau tempati tidak membutuhkan pelita. Tempat gelap Rasulullah datang, nggak akan gelap Pak, dia akan menjadi terang karena nurnya Nabi Muhammad. Sedangkan itu tidak ada. Oh setan, kata saya kalau itu setan ini. Ya. Nah akhirnya ingin cari bukti yang kedua kalau ini bukan, kalau ini adalah setan, diajak. Kemudian nemui dia salaman, saya cium, bukan karena memuliakan mencium itu, lebih meyakini lagi. Begitu saya cium dia saja tangannya, nggak bawa apa-apa. Tangannya Rasulullah itu lebih harum dari minyak kasturi Pak. Lah begitu dicium tidak ada wanginya, saya lemparin ada tangannya adalah setan atau Pak. Itu Pak. Nah ini kita tahu ciri-ciri diantaranya gitu jamaah Allah. Jangan langsung bangga ketemu Rasulullah. Mana bukti kalau itu bahwa itu adalah Rasulullah? Yang keduanya jamaah Allah adalah para ulama yang tahu ciri-cirinya Rasul. Nggak bakalan tertipu karena digambarkan Rasulullah rambutnya kayak apa, alisnya, keningnya, matanya, hidungnya, kumisnya, pipinya, sampai giginya, terus sampai ke kaki Pak, dijelaskan semua oleh ulama Pak ciri-ciri Rasulullah. Maka ketika bertemu dengan orang ngaku Rasulullah, ciri-ciri itu ada apa enggak? Nah ini, jadi boleh jadi. Makanya hati-hati ketika orang mimpi ketemu Rasulullah, bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Kemudian tanya, kira-kira pantas enggak kita ini ketemu Rasul orang model begini? Nah itu aja jamaah Allah ya. Ya. Saya bukan mencurigai orang-orang yang ngomong pernah mimpi ketemu Rasul.
umumnya orang Pak kalau ngimpi ketemu Rasul enggak ngomong, enggak cerita ya. Kalau orang cerita kemana-mana ketemu Rasul, ya kalau mamanya kemudian curiga, ya meragukan, wajar, karena enggak seperti umumnya orang yang mimpi ketemu Rasul. Baik, jamaah rahimakumullah, wala ya'urannakum billahi ghurur. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani. Tetapi kalian semua, kata Allah, telah mencelakakan diri kalian sendiri dan juga menunggu kehancuran kalian. Wa tarawartabtum, dan juga ragu-ragu, wa gharratkumul amani, dan tertipu oleh angan-angan. Jamaah Allah, menantikan terjadinya sesuatu yang baik pada diri kita, ya, menantikan tibanya masa yang baik akan terjadi pada diri kita, itu bisa jadi namanya hayalan, bisa jadi namanya harapan. Menantikan datangnya ampunan, menantikan memperoleh rahmat, menantikan tibanya masa masuk surga, menerima ridho Allah. Nah, itu namanya bisa jadi hayalan, bisa jadi adalah harapan. Kapan disebut harapan? Disebut harapan jika persyaratan untuk memperoleh itu dia jalankan. Untuk memperoleh ampunan, rahmat, ya, kemudian cinta Allah, surganya Allah, ridhonya Allah, syarat pertamanya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah kita semua ini sudah. Lalu yang berikutnya apa? Amal soleh, Pak. Beramal soleh, sholatnya dikerjakan, puasanya dikerjakan, zakat, sedekah, ya, ini namanya amal soleh. Udah dilakukan. Maka kalau ini terjadi, berarti kita ini orang yang menantikan rahmat Allah, mengharapkan rahmat Allah, ampunan Allah, surga Allah. Mungkin nggak kita masuk surga? Mungkin masuk surga, bahkan boleh jadi pasti. Udah jangan ngomong pasti deh, mungkin. Sekarang syaratnya nggak dilakukan, nggak baca syahadat, nggak iman kepada Allah, maka orang seperti ini disebut menghayal, Pak, berangan-angan. La yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu bisamil khiyat. Mereka, kata Allah, tidak akan masuk surga sehingga ada onta masuk ke lubang jarum. Kenapa? Karena kafir. Barakallahu. Aki-aki umur 90 tahun ngomong sama istrinya yang umur 85. Nek, ya, mudah-mudahan suatu saat kita muda lagi. Ya, itu namanya kan dia menantikan tibanya muda. Ini bukan harapan, Pak, namanya hayalan, mimpi. Nggak ada yang tua muda lagi, yang ada yang muda jadi tua, gitu ya. Sama halnya dengan begini ya, orang kalau mati hari Selasa katanya suka membawa temannya, tetangganya. Itu ini dari mana ceritanya orang mati kok bawa orang hidup? Nggak ada, Pak. Yang ada orang hidup gotong orang mati. Kalau orang hidup bawa orang mati, ya. Kalau orang mati bawa orang hidup, nggak ada, Pak. Itu bohong. Itu namanya hayalan, begitu ya. Hati-hati. Setan itu luar biasa. Angin luar biasa gedenya. Itu pohonan diikat sama kolor. Kenapa? Untuk menolak angin. Nggak ada kolor bisa nolak angin, Pak. Yang ada angin bawa kabur kolor, ya. Iya. Ad-dinu aklun, agama itu rasional. Ya, luar biasa. Jamaah Allah. Nih, lihat. Nabi Musa alaihissalatu wassalam kemarin saya katakan, ya,
nanya sama dia, Allah, apa di muka bumi ini ada orang yang lebih alim dari saya? Kata Allah, ada. Hambaku di pantai di sana ditemui oleh Nabi Musa. Baru ketemu Nabi Musa ingin belajar kepada dia. Ya, lalu kemudian naik perahu. Begitu naik perahu, jamaah Allah, begitu mau sampai ke tempat tujuan, perahunya dilubangi. Ah, itu perbuatan mungkar. Sudah gratis, nggak bayar naik perahu, dirusak lagi perahunya. Mungkar itu, Pak. Maka Nabi Musa langsung protes. Tapi ternyata di balik kemungkaran ini, Pak, ada kebaikan. Nah ini, Nabi Musa melihat yang nampak, enggak melihat akibat yang akan terjadi dari perbuatan mungkar itu. Perbuatannya mungkar, tapi di balik kemungkaran itu ada kemakrufan. Maka di sini jangan gampang ngomong kiai apaan, ya, mau kiai apa namanya, udah segala macam jelek-jelekin kiai ya. Nah, jangan kata Rasulullah begini, ittaquzil atalahadi, hati-hati kalau kiai tergelincir, orang alim tergelincir. Sampai Gus Dur mengatakan, ya nggak apa-apa kiai itu maksiat. Loh mungkin nggak apa-apa Gus, kenapa ya? Loh kiai kan tahu caranya tobat, kan gitu ya. Ngomongnya, kiai tahu caranya tobat, jadi gitu. Jadi bukan berarti beliau mengatakan kalau kiai boleh apa namanya maksiat. Ya silakan coba kiai mau nggak maksiat? Mikir-mikir Pak, ya. Tahu adabnya kayak apa? Kalau yang benar-benar kiai loh Pak, ya. Nah, ini yang Allah, hati-hati kalau kiai ini tergelincir, jangan kayak goblok, kayak apa begitu ya, jangan dulu ya Allah. Kurang bagaimana goblok ini nanti hidir, lama perahu orang mau perahu mau utuh baik dilubangi, itu udah gratis dilubangin, itu menurut orang Nabi Musa goblok ini, gitu ya. Tapi ternyata jamaah Allah. Ya, kemudian setelah tahu diterangkan oleh Nabi Khidir, ditanya apa hukumnya melubangi itu perahu? Kata Nabi, wajib. Merusaknya wajib karena di balik kerusakan itu akan tercipta keluar biasa. Makanya saya sering katakan tidak semua perintah dalam agama itu wajib dilaksanakan dan tidak semua larangan itu wajib ditinggalkan. Ada kalanya larangan itu harus dilakukan. Nabi Adam alaihissalam kata Allah, wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh-dhalimin. Jangan kau dekati di pohon ini. Yang kamu zalim. Ya. Padahal Nabi Adam tahu kalau Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah untuk jadi khalifah di muka bumi. Baik qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sedangkan beliau ada di surga, bagaimana bisa turun ke dunia, ya, ke bumi ini kalau dia tidak melakukan pelanggaran? Harus aku melakukan pelanggaran. Makanya kata Ibnu Arabi, kalau saya yang jadi Nabi Adam, itu buah yang dilarang oleh Allah, samakan semuanya. Gitu Pak. Kenapa? Karena jelas dengan melakukan pelanggaran, ya, rencana Allah akan terjadi. Namanya apa itu rencana Allah? Begitu jamaah Allah, ya. Jadi memahami agama enggak hitam putih, ya. Intinya awas dibalik kebaikan kadang-kadang ada tipu daya, tapi dibalik kemungkaran kadang-kadang ada kemaluan. Nah ini tertipu, awas. Makanya hati-hati, ya. Karena merasa dia ini anak kiai lalu nanti akan selamat, enggak ada. Karena merasa dirinya itu dzurriyyah Rasul Habib, itu pasti masuk surga. Enggak ada orang masuk surga karena turunan si fulan. Enggak ada. Yang menyebabkan orang masuk surga innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiyah. Jadi itulah masalah gurur nanti
akan kita uraikan lagi mengenai guru ini dan apa saja penyebab terjadinya guru itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita dalam taat kepadanya, wa nanti kita ke jalan yang diridhoi dan dicintai. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allah 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 Allah